Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. Sembilan 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum, selamat pagi Apmania, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kembali hadir. Ada ngopi ngobrol pajak bikin happy ya setiap hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Dan pagi hari ini sudah siap ada Pak Lasman, ini dari akun representatif KPP Pratama Semarang Tengah 2. Halo, selamat pagi Pak Lasman. Pagi Mbak Ana. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mbak Ana, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah sehat juga ini Pak pagi hari ini ya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai last call remaining SPT tahunan PPh orang pribadi ya. Besok terakhir ini ya Pak ya. Jadi diingatkan lagi untuk Apminia ya yang merasa belum menyampaikan SPT tahunannya agar segera menyampaikan karena besok tuh udah terakhir nih untuk batas penyampaiannya ya. Silakan untuk Apminia yang ingin bertanya bisa langsung melalui WhatsApp ya di 0878333400 atau juga bisa bertanya langsung melalui live Instagram di Up Radio SMG. Oke Pak, ini diingatkan lagi untuk Apminia yang ternyata masih santai-santai aja nih, ada yang masih belum menyampaikan laporan SPT-nya nih Pak. Nah mungkin bisa diingatkan lagi nih. Kan tinggal H-1 ya, karena kan lambat besok sudah batas waktu terakhir. Jadi kita harapkan para teman-teman wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya, baik melalui media-media sudah kita berikan, media online semua. Oke, tapi kenapa sih Pak ini mungkin masyarakat perlu diedukasi juga ya. Kenapa sih kita tuh harus melaporkan SPT tahunan, terus kegunaannya untuk apa sih, manfaatnya untuk apa sih kita lapor SPT tahunan ini Pak? Jadi ini adalah hajatan kita bersama, hajatan tahunan ya. Rutinitas tahunan kita, jadi semua wajib pajak yang memiliki NPWP sebagai subjek pajak memiliki kewajiban formalnya, ya, dan kewajiban formal tahunan. Jadi bisa mungkin untuk menghindari sanksi administrasi dan untuk menghindari hal-hal yang sehubungan dengan kepemilikan NPWP, jadi seluruh teman-teman wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT tahunan orang pribadi yang paling lambat untuk penyampaian pribadinya itu tanggal 31 Maret. Jadi ini untuk kepentingan kita bersama. Jadi wajib pajak selaku pemilik NPWP punya kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Kami selaku Diskes di sini adalah untuk memantau kepatuhan formalnya untuk menghindari sanksi administrasi di kemudian. Demikian Mbak Ana. Oke, ini memang menjadi kewajiban wajib pajak terutama yang sudah memiliki NPWP begitu ya Pak ya? Betul, ya. Ini menjadi salah satu kewajiban untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, kalau SPT tahunan sendiri ini ada berapa jenis sih Pak Lasman? Jadi untuk SPT tahunan orang pribadi ini ada 3 jenis. Jenis SPT-nya 1770 orang pribadi usahawan, kemudian ada 1770S atau sederhana. Ini adalah penghasilan yang di atas 60 juta. Yang ketiga ada mekanisme SPT tahunan 1770 SS, sangat sederhana. Ini adalah untuk teman-teman wajib pajak yang penghasilannya dalam 1 tahun kurang dari 60 juta. Jadi masing-masing ada jenisnya. 1770, 17SS, maupun SS. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Pak untuk formulir 1770 ini dipergunakan untuk wajib pajak yang bagaimana begitu sebagai
pengusaha atau UMKM. Nah, mungkin lebih dirinci lagi, lebih detailnya seperti apa, Pak? Oke, ya terima kasih untuk kawan-kawan wajib pajak. Untuk media penyampaian yang tadi saya sampaikan di atas, sebenarnya 1770 untuk pribadi, usahawan pribadi, 1717 untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas 60 juta, kemudian 7070 SS yang untuk wajib pajak yang penghasilannya di bawah 60 juta. Untuk kriteria yang apabila wajib pajak menggunakan 1770, ini adalah untuk teman-teman wajib pajak usahawan. Dalam hal ini para pelaku UMKM. UMKM adalah wajib pajak yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini menggunakan mekanisme 1770 normal. Jadi nanti di lampiran-lampiran 1770 normal tersebut ini mengakomodir semua kegiatan usaha, semua penghasilan Bapak Ibu wajib pajak sehubungan dengan kegiatan UMKM. Kemudian yang formulir 1770S ini adalah tadi saya sampaikan, ini untuk penyampaian wajib pajak yang penghasilannya Oke. Ini ya. Putus ya. Ya ada ini. Untuk 1770S ini adalah untuk teman-teman wajib pajak yang penghasilannya di atas 60 juta atau memiliki penghasilan dari 2 atau lebih dari 1 pemberi kerja. Ini menggunakan media yang 1770 sederhana. Kemudian yang untuk yang mekanisme yang 1770 SS ini adalah untuk teman-teman wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta atau dari 1 pemberi kerja yang memang dalam 1 tahun secara keseluruhan itu penghasilannya di bawah 60 juta. Demikian. Oke. Tapi kalau semisal karyawan tapi juga pelaku UMKM, nah itu menggunakan formulirnya yang mana nih Pak Lasman? 1770 normal aja Mbak. Nanti di situ karena di 17 normal, yang 1770. Karena di situ nanti di 1770 itu ada formulir yang untuk menampung peredaran bruto selama 1 tahun, Januari sampai Desember. Nanti kan karena selaku UMKM, karena selaku UMKM, dan nanti ada pembayaran namanya PPh final yang 0,5% dari bruto. Oke, baik. Nah, ini untuk SPT tahunan ini kan paling lambat besok nih Pak, tanggal 31 Maret 2021. Nah, apabila nih wajib pajak ada yang belum melapor setelah batas penyampaian tersebut, apakah ada sanksi tertentu untuk wajib pajak? Ya, sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 7 itu ada sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT tahunan. Kalau orang pribadi totalnya sekitar untuk sanksi administrasi pasal 7-nya itu 100.000. Nah, jadi kan nanti kan biar di samping kena sanksi kan nanti dalam artian biar ada tertib administrasi dari selaku masyarakat yang memiliki NPWP. Okay. Oke, nah untuk penyampaian SPT tahunan ini sendiri, nah saat ini bisa melalui online ya Pak Lasman ya, menggunakan e-filing. Nah mungkin bisa dijelaskan e-filing itu apa sih, bagaimana cara penggunaannya juga Pak? Oke, ya. Terima kasih Mbak Ana. Jadi salah satu media penyampaian untuk menyampaikan SPT tahunan wajib pajak, ini ada fasilitas dari kami, dari DJP itu ada namanya e-filing. Ini filing ini salah satu cara untuk penyampaian SPT tahunan secara online melalui web DJP, yaitu DJP online. Karena dulu kan lewat manual itu kan agak ribet. Jadi di sini ada fasilitas online yang ibaratnya berlaku selama 24 jam, di mana wajib pajak punya ada kesempatan sepanjang terhubung dengan internet, akses di web kami DJP online, kemudian memasukkan NPWP passwordnya, udah jadi bisa untuk laporan SPT tahunannya. Oke, itu disampaikan melalui DJP online ya Pak Lasman ya. Nah,
Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga ke admin ya, DJP online itu sendiri apa sih? Kenapa harus melalui DJP online juga untuk Oh penyampaiannya? ya, ya, terima kasih Mbak Nah. Jadi ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan para wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan melalui mekanisme online. Hmm. Jadi nggak manual lagi, lebih nyaman. Oke. Oke, dan bisa disampaikan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam dan selama menggunakan internet itu bisa ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ya Pak ya. Nah, tapi Betul, Mbak. sebetulnya manfaatnya apa aja sih untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan ini menggunakan e-filing? Ya, jadi seperti kami sampaikan tadi, ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memanfaatkan media penyampaian SPT tahunan. Jadi manfaatnya termasuk ya banyak dibanding dengan manual. Misalnya dapat dilakukan kapan saja. Jadi nggak terbentur waktu dan tempat. Kemudian dapat dilakukan di mana saja sepanjang terhubung dengan internet. Jadi untuk daripada nanti manual di kantor, ambil antrian, tidak agak ribet, jadi bisa dilakukan di mana saja. Kemudian pengisiannya SPT lebih mudah. Jadi di menu e-filing itu nanti yang untuk mekanisme yang 1770S maupun 1770SS itu cuma sekitar dua lembar, dua tampilan di e-filingnya, jadi lebih mudah. Kemudian biaya lebih murah karena kan tidak perlu datang ke kantor ya, jadi bisa dilakukan di rumah, di kantor, dan 24 jam. Kemudian proses penyampaiannya sebetulnya lebih cepat karena sepanjang nanti bisa akses internet, masuk di web kami, masuk akses menu di e-filing, tinggal ngisi beberapa fitur-fitur layanan, dan selesai kirim. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah SPT yang disampaikan wajib pajak ini ibaratnya tersusun rapi di file DJP online. Jadi dia tercecer dia. Kalau manual kan kadang-kadang wajib pajak nyimpennya di mana, filenya ditaruh di mana hilang. Kalau di DJP online nanti tersusun rapi di situ. Wajib pajak bisa ngakses, bisa lihat tampilan datanya, bisa lihat tanda terimanya di satu menu di DJP online tersebut. Ya, kira-kira itu Mbak Hana. Itu ya beberapa manfaat kalau kita melakukan penyampaian SPT tahunan menggunakan e-filing. Pak, ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp di 0878 333 Selamat pagi, ada Mbak Kumala yang ada di Semarang. Terima kasih sudah bergabung, Mbak. Mau tanya, kemarin saya sudah lapor SPT tahunan nih, tapi ada harta yang lupa saya masukkan, itu gimana ya? Terima kasih. Jadi kalau ada data-data yang terlewat, entah itu data penghasilan, entah itu data bukti potong, entah itu data harta, entah itu data kewajiban, mekanisme untuk memasukkan kembali data-data yang terlewat adalah melalui mekanisme pembetulan SPT tahunan. Jadi Bapak Ibu selaku pengguna layanan kami di DJP Online, nanti akses saja langsung. Kalau e-filing 1770S maupun SS ya masuk di menu itu, kemudian klik tahun pajak, kemudian pilih pembetulan pertama, kemudian posting kayak seperti biasa. Jadi ada pembetulan nanti mekanisme di DJP ada menu untuk menambah pembetulan. Pembetulan bisa pembetulan pertama, kedua, ketiga. Ini adalah fasilitas untuk wajib pajak yang melakukan ada perubahan di SPT tahunan. Demikian. Oke, jadi begitu ya Mbak Kumala, jadi masih bisa untuk melakukan pembetulan, bisa ya Pak ya, untuk melakukan Bisa. pembetulan langsung saja, seperti waktu bikin lapor pertamanya seperti apa begitu ya Pak ya, bisa langsung di formulir tersebut begitu ya. Terima kasih Mbak Kumala. Oke, kita kembali ke SPT tahunan lagi nih Pak. Nah, untuk penyampaian SPT menggunakan e-filing itu langkah-langkahnya seperti apa nih, Pak Lasman? Jadi untuk langkah pertama nanti wajib pajak apabila selama ini belum pernah melakukan penyampaian SPT tahunan melalui media e-filing, langkah pertama wajib pajak meminta nomor EVIN dulu.
permohonan EVIN. Jadi EVIN Oke. ini ibaratnya adalah kunci ya, kunci untuk membuka DJP online. Jadi minta permohonan EVIN dulu di kantor, bisa langsung ke kantor, bisa melalui mekanisme permohonan via email. Nah, nanti untuk permohonannya dilampiri dengan fotokopi KTP sama NPWP. Nanti setelah dapat nomor EVIN, diakses ke DJP online, nanti di situ ada menu daftar registrasi. Ya. Di menu data ini, di menu daftar ini nanti ada menu-menu untuk memasukkan nomor EVIN yang tadi sudah diminta. Setelah daftar berhasil, baru nanti bisa masuk ke DJP online. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang harus dilakukan, terutama untuk adminnya yang mungkin baru pertama ini menggunakan e-filing, jadi harus punya EVIN dulu ya Bapak ya. EVIN ini semacam kayak kode kunci untuk bisa membuka DJP online begitu ya. Syaratnya mudah sekali untuk mendapatkan EVIN, tinggal menyertakan fotokopi KTP dan juga NPWP ya Pak ya. Bisa datang atau juga bisa melalui online. Bisa melalui online. Nah, itu prosesnya berapa lama Bapak untuk kita bisa dapat kode EVIN-nya? Langsung saat itu juga, hari itu juga. Oh, langsung ya, kalau kita sudah memberikan persyaratannya, langsung dapat kode EVIN-nya dan bisa langsung mengakses DJP online. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke DJP online, apalagi yang harus dilakukan wajib pajak? Ya, setelah berhasil daftar, kemudian masuk di DJP online, karena pada waktu daftar nanti membuat password di DJP online-nya. Setelah itu berhasil, nanti akses DJP online aja, akses masuk di browser kami, di web kami, DJP online, DJP online, kemudian pilih menu lapor. Di menu-menu di DJP online nanti ada menu lapor di situ, klik aja lapor, kemudian klik aja langsung menu e-filing. Nah, e-filing nanti ada beberapa pertanyaan, apakah wajib pajak sebagai usahawan atau wajib pajak sebagai karyawan. Nah, di situ nanti lebih mudah kalau langsung masuk di e-filing. Jadi kalau nanti wajib pajak sebagai karyawan, nanti langsung ada pertanyaan juga, apakah wajib pajak penghasilannya di atas 60 juta atau wajib pajak penghasilannya di bawah 60 juta. Otomatis nanti kalau di bawah 60 juta, formulir yang ditampilkan di e-filing itu nanti formulir 1770 SS. Kalau nanti pilihannya di atas 60 juta, formulir yang ditampilkan di e-filing nanti formulir yang di atas 60 juta. Demikian. Oke, jadi nanti secara otomatis kalau kita sudah menjawab tadi ya pertanyaan, akan muncul formulir yang sesuai dengan tadi yang dipilih begitu ya Pak Lasman ya? Betul. Oke, nah untuk pelaporan SPT tahunan sendiri ini dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan apa saja nih sebelum kita melakukan pelaporan menggunakan e-filing nih Pak Lasman? Oke ya, ini yang poin yang penting ini, karena kan nanti biar wajib pajak tidak berhenti di tengah jalan di proses pengisian e-filing. Jadi untuk yang menggunakan media 1770 normal, poin-poin yang digunakan satu, rekapitulasi peredaran bruto selama 1 tahun, selama tahun, berarti kalau tahun 2020 ya peredaran bruto Januari sampai Desember 2020. Jadi nanti di situ disiapin aja rekapitulasi brutonya sama pembayaran PPh final yang 0,5%. Kemudian kalau karyawan juga ada bukti potong, ada dia selain usahawan juga sebagai karyawan, tadi kita jelaskan di atas. Jadi dia menyiapin aja bukti potong A1. Bukti potong sehubungan dengan pekerjaan dia sebagai karyawan. Kalau sebagai usahawan. Kemudian kalau dia menggunakan fasilitas formulir yang 1770S, dia bekerja pada perusahaan 1 atau 2 atau lebih, disiapin aja 1721A1 dari perusahaan. Itu nanti di akhir tahun, biasanya di bulan Januari 2021, perusahaan itu menerbitkan namanya rekapitulasi penghasilan selama 1 tahun, 1721A1.
Formulir ini yang menjadi dasar nanti wajib pajak mengisi formulir di e-filing 1770S. Demikian juga wajib pajak yang menggunakan formulir mekanisme 1770SS. Jadi disiapin aja formulir 1721A1 dari perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Demikian, Mbak Ana, yang perlu disiapkan. Itu yang perlu disiapkan ya untuk Ya. wajib pajak yang akan melakukan pelaporan menggunakan e-filing ya. Biar tadi benar kata Pak Lasman, biar tidak terhambat tadi ya karena filenya Ya. kurang seperti itu ya. Jadi memang harus dipersiapkan biar langsung selesai. Karena kalau udah siap dokumennya itu cepat banget ya Pak untuk melaporkan Ya. SPT tahunan ya Pak ya. Mungkin Betul. tidak ada 5 menit ya, udah selesai Nggak begitu ada. ya, semudah itu. Ya. Nah, ini untuk wajib pajak yang mungkin sudah biasa menggunakan e-filing nih Pak, setahun sekali kan ya untuk pelaporannya. Nah, itu Betul. tiba-tiba kalau pas mau masuk lupa password itu bagaimana nih Pak? Atau mungkin Ya, ini. lupa EVIN-nya juga ya, itu bagaimana? Ya, ini permasalahan yang sering terjadi. Jadi memang ini karena kan setahun sekali kan jarang kan membuka untuk DJP online. Jadi ada kadang-kadang ada dua, ya lupa password DJP online, juga lupa EVIN-nya. Kadang-kadang itu dua-duanya. Jadi untuk kalau lupa EVIN nanti bisa permohonan lupa EVIN di KPP, langsung ke KPP bisa membawa tadi fotokopi KTP sama NPWP atau via email. Via email bisa. Kemudian kalau lupa password sama, karena kan lupa password kaitannya nanti dengan EVIN. Jadi kalau lupa password dan lupa EVIN, jadi langkahnya nanti permohonan dulu, permohonan nomor EVIN dulu ke KPP. Setelah dapat EVIN nanti akses ke web kami DJP online, kemudian klik lupa password. Di situ ada fasilitas lupa password. Setelah itu nanti prosesnya kayak awal lagi, kayak yang di depan tadi, memasukkan EVIN, memasukkan password, kemudian submit, baru bisa menjalankan DJP online sesuai dengan password yang terakhir yang dia kehendaki. Ya, demikian. Oke, kalau misalnya ganti email, apakah juga bisa langsung mengakses dengan email yang baru, Bapak? Bisa. Jadi pergantian email ini bisa, kalau memang nggak lupa password, nanti untuk proses pengganti email bisa dari menu fitur layanan DJP online. Jadi nanti masuk di DJP online, dan di situ ada di menu fitur layanan, langsung aja rubah emailnya, kemudian submit. Bisa langsung. Bisa langsung juga ya kalau misalkan ganti email ya. Ini ada pertanyaan dari Kirana. Ini mau nanya, saya baru saja daftar NPWP. Itu artinya saya juga harus bikin laporan SPT tahunan ya? Atau bagaimana? Apa saja yang harus saya lakukan sebagai wajib pajak baru? Oke, ya. Untuk wajib pajak yang terdaftar mulai bulan Januari sampai dengan hari ini 2021, nanti untuk kewajiban perpajakannya SPT tahunan dalam hal ini adalah untuk nanti penyampaiannya nanti di tahun depan, di tahun 2022. Karena kan dia baru terdaftar tahun 2021. Jadi untuk kewajiban SPT tahunan nanti kan melekatnya untuk kegiatan Januari sampai Desember 2021. Jadi laporannya nanti tahun depan. Tahun depan ya Pak ya. Jadi tahun ini untuk adalah pelaporan jadi untuk tahun ini adalah untuk kegiatan-kegiatan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Begitu Mbak Ana. Oke, jadi untuk pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2021 adalah pelaporan yang untuk kegiatan atau aktivitas di tahun 2020 ya Pak ya? Betul ya. Jadi sebagai wajib pajak baru yang baru daftar di bulan ini misalnya nih di bulan Maret, nah nanti bisa penyampaian pelaporan SPT-nya di tahun depan 2021. Begitu ya Mbak atau Ibu Kirana yang sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada Pak Sony, selamat pagi. Ini mau tanya untuk tabungan dan investasi, ini apakah juga masuk ke dalam SPT tahunan? SPT tahunan itu adalah media untuk melaporkan media untuk laporan kewajiban formal wajib pajak selaku pemilik NPWP. Jadi SPT tahunan ini
untuk melaporkan seluruh penghasilan yang dia terima, satu, untuk melaporkan harta-harta yang dia punya, dua, dan untuk melaporkan semua kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban wajib pajak. Dalam hal ini adalah tadi tabungan atau apa Mbak Hana? Tabungan, Investasi. investasi atau tabungan dan lain-lain itu adalah termasuk harta. Jadi harta di sini termasuk salah satu unsur yang masuk di SPT tahunan. Kalau di formulanya nanti di 1774 poin A di harta, ini masuk semua Bapak. Jadi nanti untuk harta-harta yang Bapak Ibu punya itu nanti masuk di SPT tahunan orang pribadi. Demikian kan. Oke, jadi untuk tabungan dan investasi ini tetap masuk di kolom harta ya untuk SPT tahunan ya Pak Lasman ya. Jadi begitu Pak Sony, semoga sudah jelas. Oke, kita kembali ke e-filing nih. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan selain menggunakan e-filing, bisa menggunakan apa lagi nih medianya nih Pak Lasman? Oke Mbak Ana, jadi untuk media penyampaian SPT tahunan sebenarnya kan ada beberapa, satu manual, tapi manual ini sebisa mungkin kita arahkan ke online lah, ke online karena kan tadi banyak manfaatnya di online ya. Manual bisa, masih bisa, tapi sepanjang wajib pajak kemarin belum pernah melakukan penyampaian secara online. Yang kedua, media penyampaian e-filing. E-filing ini ada dua mekanisme. Untuk wajib pajak yang menggunakan fasilitas 1770S maupun 1770SS, di sini menu-menunya atau fitur-fiturnya sudah melekat di DJP Online. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, untuk yang mekanisme e-filing menggunakan fasilitas upload CSV namanya. Upload CSV ini adalah dari aplikasi ISPT tahunan orang pribadi. Jadi nanti wajib pajak yang menggunakan mekanisme ISPT PPH orang pribadi tahunan, setelah jadi outputnya output dari ISPT namanya CSV. CSV tersebut yang diupload di e-filing. Nah, kemudian yang ketiga ada fasilitas lagi dari DJP itu namanya e-form. E-form ini memudahkan wajib pajak, pertama tidak perlu install. Karena kalau ISPT kan harus install dulu di PC atau laptop. Kalau e-form ini nanti tinggal download aja dari DJP Online. DJP Online nanti ada menu downloadan e-form. E-form tersebut nanti tinggal di-download wajib pajak, kemudian isiannya diisi semua di formulir-formulir e-formnya. Setelah jadi nanti tinggal submit. Jadi ada tiga mekanisme. E-filing tadi yang menunya melekat di DJP Online adalah yang khusus 1770S dan SS. Kemudian yang 1770 usahawan UMKM bisa menggunakan fasilitas ISPT, bisa menggunakan fasilitas e-form. Demikian Mbak Ana. Oke, jadi ada beberapa cara untuk penyampaian SPT tahunan ya Pak ya, tidak hanya menggunakan e-filing tapi juga tadi bisa menggunakan e-form ataupun ISPT. Nah, ini mungkin perbedaannya adalah kalau e-filing itu memang internetnya harus di-on-in terus ya Bapak ya, tapi kalau ISPT atau e-form itu bisa dikerjakan waktu off internetnya. Nah, nanti kalau sudah jadi baru di-upload, di-on-kan internetnya, nah itu baru bisa di-upload di e-filing begitu ya Pak? Untuk perbedaannya antara e-filing, ISPT ataupun e-form. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Desi, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mau tanya, ibu saya sudah tua kurang paham nih kalau menggunakan e-filing, apakah bisa dibantu kalau langsung ke kantor pajak? Terima kasih ya. Untuk wajib pajak yang memang kurang menguasai teknologi, kami ada tim namanya Mbak, tim penerimaan SPT tahunan di KPP. Jadi tim ini dari mulai helpdesk, kemudian tim peneliti, kemudian tim penerima. Jadi tim helpdesk atau tim peneliti nanti membantu wajib pajak dari mulai awal dia. Jadi nanti datang aja ke KPP, yang penting bawa data-datanya, kemudian bawa bukti potong kalau memang karyawan, kalau usahawannya bawa rekapitulasi peredaran brutonya Januari sampai Desember. Datang aja ke kantor, nanti ada tim kami yang membantu.
dari awal sampai terlaporkan SPT tahunannya. Ya, demikian. Oke, untuk ke kantor KPP harus ini dulu ya Pak ya, sekarang ya harus daftar online dulu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Oh ya, jadi di sini ada mekanisme untuk ambil antrian. Jadi emang ini karena kan apa namanya lagi rame-ramenya kalau Maret kayak gini kan. Jadi Ya, ada semacam link untuk ngambil nomor antrian di link kami di web kami adalah www.kunjung.pajak.go.id. Jadi untuk biar nanti ke sini sesuai dengan jam Bapak Ibu yang ambil, jadi nggak perlu lama-lama antri. Jadi taruhlah besok nih mau ngambil jam 11. Masuk aja di web kami di kunjung.pajak.go.id, ngambil tanggalnya tanggal berapa, ngambil jamnya jam berapa. Jadi ke kantor nanti langsung, jadi nggak usah terlalu lama nunggu. Demikian, Mbak. oke, sesuai jam yang sudah dipilih begitu ya Pak Lasman ya. Betul. Dan iya. oke, ada syaratnya nggak nih Pak untuk mengambil antrian online tersebut? Yang penting ada email aja. Nanti kan untuk cetakan atas daftar antriannya kan di email. Nanti dicetak aja di email tersebut. Oke, nah ini untuk protokol kesehatan sendiri seperti apa nih Pak di KPP? Mungkin biar wajib pajak menyesuaikan. Ya, jadi memang dalam masa pandemi ini kita memang agak prihatin ya Pak. Jadi dari kantor memang untuk pertama kita ada mekanisme WFH, WFO tadi. Kemudian yang kedua nanti wajib pajak datang dari depan sudah ada security yang mengukur suhu, kemudian mewajibkan wajib pajak untuk bawa masker, kemudian ada hand sanitizer yang disiapkan di ruang lobi depan. Demikian, Mbak Hana. Oke, harus tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Tetap Betul. memakai masker dan juga jaga jaraknya juga jangan lupa ya. Cuci tangan dulu juga sebelum masuk ke KPP ya. Kemudian ini ada Mbak Jenny. Terima kasih, selamat pagi Mbak Jenny. Mbak Jenny, saya kan ini penyanyi nih Pak. Kadang dapat job, kadang enggak. Ini apakah perlu juga bayar pajak nih Pak? Iya, terima kasih. Ini job ini dia sebagai apa ya? Maksudnya dalam artian apakah dia sebagai usahawan, orang pribadi usahawan Sebagai penyanyi ini Pak. Oh, penyanyi. Kalau penyanyi kan mekanismenya namanya ada mekanisme penghitungan penghasilan neto secara pakai norma. Jadi nanti dihitung di akhir tahun. Jadi penghasilan dia berapa Januari sampai Desember berapa, kemudian kita normakan, norma itu kemungkinan sekitar lebih 50%-nya. Dari norma tersebut dikurangi ada namanya fasilitas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau nanti penghasilan neto wajib pajak tersebut kurang dari PTKP, apakah PTKP-nya single, apakah sudah berkeluarga, punya anak, nanti lain-lain lagi. Kalau memang penghasilan kena pajaknya di bawah PTKP, tidak wajib pajak tersebut tidak terutang pajak. Jadi nanti penghitungannya di akhir tahun kalau seperti itu. Jadi mekanismenya nanti di akhir tahun dihitung ulang, dikurangi dengan PTKP berapa. Kalau memang di bawah PTKP ya tidak terutang pajak. Demikian. Oke, itu kalau pelaporan SPT-nya itu pakai formulir yang mana nih, Mbak Jenny? Ya, gimana Mbak Ana? Putus lagi. Untuk pelaporan SPT-nya, ini kan Mbak Jenny penyanyi nih. Nah, ini pelaporan SPT-nya menggunakan formulir yang mana nih Pak Lasman? Oke, ini kembali terputus. Untuk jaringannya ini agak terganggu ya, adminnya ya. Jadi untuk pelaporan SPT ini ya, adminnya yang mungkin belum melaporkan SPT untuk segera melaporkan karena batas waktu penyampaiannya ini adalah besok ya, hari Rabu ya. Tanggal 31 Maret 2021. Nah, ini ada sanksinya juga nih adminnya, untuk adminnya yang
Mungkin kelupaan belum lapor SPT jangan sampai terlambat ya, karena ada sanksinya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu sanksinya adalah Rp100.000 ya kalau tidak melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk wajib pajak badan ini sanksinya adalah Rp1 juta. Jadi jangan sampai tidak melaporkan SPT tahunan ataupun terlambat ya, karena itu tadi ya, ada sanksi yang harus diterima, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp100.000 dan untuk wajib pajak badan itu adalah Rp1 juta. Jadi segera dilaporkan karena batas waktunya sudah H-1 ini ya, karena besok itu udah terakhir adminnya ya. Besok itu sudah batas penyampaiannya yaitu tanggal 31 Maret 2021. Nah, untuk penyampaiannya sendiri bisa langsung menggunakan tadi yang sudah disampaikan ya, yaitu menggunakan e-filing. Nah, kalau menggunakan e-filing bisa 24 jam, dimanapun, kapanpun, 24 jam bisa melaporkan SPT tahunan ya. Jadi kalau pas lagi istirahat mungkin bisa sambil lapor SPT tahunan, atau mungkin pas mau tidur ya, itu lapor SPT tahunan dulu, atau bangun tidur, atau lagi ngopi, atau lagi ngobrol, lagi ngapa-ngapain lah ya bisa. Karena menggunakan e-filing ini lebih mudah ya, dimanapun kapanpun 24 jam asalkan tadi ada sambungan internetnya ya. Oke, ini karena internet dari jaringannya dari KPP Pratama Semarang Tengah 2 terkendala ini ya, Apmenia, dan waktu juga sudah hampir menunjukkan pukul 10 ya. Sepertinya harus kita akhiri untuk ngobrol pajak bikin happy. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, yang sudah bertanya melalui WhatsApp juga terima kasih ya. Beberapa ada yang belum dibacakan, mungkin bisa gabung lagi di Ngopi setiap hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih tadi ya, ada Pak Lasman, account representatif dari KPP Pratama Semarang Tengah 2. Oke, terima kasih atas kebersamaan Apmenia. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.